Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sebelumnya perkenalkan saya Lisa Octavia Anggraini, mahasiswi semester 4 program studi S1 Bisnis Digital, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Saya beserta rekan saya Ahmad Arif Syaifuddin dan Sarah Ekanov. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait topologi jaringan. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Ibu Maria Arista Ulfa, Sarjana Komputer, Magister Engineer. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Mari kita lanjutkan. Topologi jaringan merujuk pada cara perangkat dalam jaringan komputer diatur dan dihubungkan satu sama lain. Topologi jaringan adalah suatu konsep atau cara yang dilakukan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan berdasar pada link, node, dan station, baik dengan kabel maupun nirkabel. Topologi jaringan mencakup tata letak fisik dan logis dari node dalam jaringan dan bagaimana data mengalir di antara mereka. Topologi jaringan merupakan pengaturan substansial dari jaringan di mana semua node terhubung satu sama lain menggunakan tautan jaringan atau jalur penghubung. Topologi jaringan juga menjelaskan bagaimana data ditransfer dalam suatu jaringan dan bagaimana node-node dalam jaringan saling berhubungan. Ada juga tujuan dan manfaatnya. Tujuan dari topologi yaitu untuk mengatur koneksi antar perangkat untuk memastikan komunikasi yang efisien dan efektif, mengurangi risiko gangguan, dan meningkatkan kinerja jaringan. Selain tujuan, ada juga manfaatnya, yaitu yang pertama, meningkatkan keandalan. Struktur jaringan yang baik membantu dalam menjaga konektivitas, bahkan jika ada bagian yang gagal. Yang kedua, memudahkan troubleshooting. Dengan topologi yang jelas, masalah dapat lebih cepat diidentifikasi dan diperbaiki. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya jaringan, memastikan penggunaan bandwidth dan perangkat keras secara efisien. Jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama, ada topologi bus. Deskripsi. Dalam topologi bus, semua perangkat terhubung ke satu kabel utama yang disebut bus. Setiap perangkat memiliki koneksi langsung ke bus ini. Kedua, ada keuntungan. Yang pertama, ada biaya murah karena menggunakan sedikit kabel. Yang kedua, mudah diimplementasikan untuk jaringan kecil. Berikutnya, ada kerugian. Jika kabel utama rusak, seluruh jaringan bisa terganggu. Yang kedua, performa menurun jika terlalu banyak perangkat terhubung. Berikut ada gambar dari topologi bus. Kedua, topologi star. Deskripsi. Setiap perangkat dalam jaringan terhubung ke satu titik pusat, seperti hub atau switch. Semua komunikasi antar perangkat harus melalui titik pusat ini. Keuntungannya, mudah diatur dan di-maintenance karena setiap perangkat terhubung langsung ke pusat. Kedua, jika satu kabel ke perangkat putus, hanya perangkat itu yang terpengaruh. Kerugiannya, ada ketergantungan pada titik pusat. Jika pusat gagal, seluruh jaringan akan terganggu. Kedua, memerlukan lebih banyak kabel dibanding topologi bus. Ketiga, ada topologi ring. Deskripsinya yaitu setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya membentuk lingkaran atau cincin. Data mengalir dalam satu arah atau dua arah sepanjang cincin. Keuntungannya, ada data mengalir dalam satu arah, sehingga mengurangi kemungkinan tabrakan data. Yang kedua, setiap perangkat berfungsi sebagai radiator yang memperkuat sinyal. Kerugiannya yaitu jika satu perangkat atau koneksi gagal, seluruh jaringan dapat terganggu dan lebih sulit untuk diimplementasikan dan di-maintenance dibanding topologi bus dan star. Yang keempat, topologi mesh. Nah, dalam topologi mesh, tiap perangkat terhubung secara langsung ke beberapa perangkat lainnya. Ada dua jenis
full mesh. Setiap perangkat terhubung ke semua perangkat ini lain. Dan partial mesh lainnya. Hanya beberapa perangkat yang terhubung secara langsung. Untuk keuntungannya, sangat tahan terhadap kerusakan karena banyak jalur alternatif untuk data. Yang kedua, keamanan dan privasi. Data meningkat karena banyak jalur data. Untuk kerugiannya, mahal karena memerlukan kabel dan port jaringan. Ini yang kedua, kompleksitas tinggi dalam pengangguran dan pengenalan. Untuk contoh topologi mesh seperti ini. Yang kelima, topologi tree. Kombinasi dari topologi star dan bus memiliki tingkat hierarkis dengan perangkat yang terhubung ke node pusat dan node pusat yang terhubung ke node tingkat lebih tinggi. Keuntungan yang pertama, mudah dikembangkan dengan menambahkan lebih banyak perangkat. Yang kedua, mendukung struktur jaringan yang besar dan kompleks. Untuk kerugiannya, jika jaringan tingkat atas gagal, bagian besar jaringan dapat terganggu. Yang kedua, memerlukan manajemen yang lebih baik untuk menjaga kinerja optimal. Contoh topologi tree seperti ini. Yang keenam, topologi hybrid. Deskripsinya menghubungkan dua atau lebih jenis topologi jaringan. Contohnya jaringan menggunakan kombinasi topologi star dan mesh. Nah, keuntungannya yang pertama, fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi. Yang kedua, mengambil keuntungan dari kelebihan berbagai topologi yang digunakan. Dan kerugiannya, kompleks dalam desain dan implementasi. Yang kedua, biaya yang lebih tinggi karena menggabungkan berbagai elemen topologi. Nah, contoh topologi hybrid seperti ini. Selanjutnya, pertimbangan memilih topologi jaringan. Yang pertama, kebutuhan skalibilitas. Berapa besar jaringan akan tumbuh di masa depan dan bagaimana topologi akan mengganti pertumbuhan tersebut. Yang kedua, anggaran, biaya implementasi peralatan dan pemberian jaringan. Yang ketiga, keandalan, toleransi terhadap kesalahan, kemampuan jaringan untuk tetap beroperasi meskipun ada kegagalan. Yang keempat, kemudahan maintenance, beberapa mudah untuk melakukan perbaikan upgrade dan troubleshooting. Yang terakhir, kesimpulannya. Yang pertama, memilih topologi jaringan yang tepat sangat penting untuk kinerja dan keandalan jaringan. Yang kedua, setiap topologi memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan spesifik organisasi. Yang ketiga, pemahaman mendalam tentang setiap topologi membantu dalam membuat keputusan yang tepat untuk desain dan implementasi jaringan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau tutur tingkah, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.